Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan Bapak Ibu semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur ya Bapak Ibu. Dimudahkan segala urusan serta dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan lagi satu informasi buat Bapak Ibu semua, terutama tenaga honorer ya yang telah ikut seleksi P3K. Telah rilis ya Bu, telah keluar ini aturan tentang P3K paruh waktu. Jadi aturan tentang P3K paruh waktu sudah keluar. Itu regulasinya yaitu keputusan Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025 yang ditandatangani atau dikeluarkan itu tanggal 13 Januari ya 2024. Jadi kalau sekarang tanggal 14 berarti kemarin. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini sekali lagi aturan tentang P3K paruh waktu. Ada dua pertanyaan Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, berapa sih sebenarnya gaji yang diterima oleh P3K paruh waktu? Kemudian siapa saja yang dapat mengisi ASN P3K paruh waktu ini? Itu Bapak Ibu. Baik, silahkan nanti disimak Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, Bapak Ibu. Oke. Baik, nanti kita lihat lengkapnya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini ada 9 halaman ya Bapak Ibu, semua dikupas di sini Bapak Ibu ya, jadi nanti saya sertakanlah ini linknya ya untuk keputusan menteri ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin mempelajarinya, silahkan nanti diunduh, saya lampirkan di deskripsi ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu ke pembahasan kita. Kembali ke judul tadi, berapa sih gaji sebenarnya ya, berdasarkan peraturan ini, berdasarkan keputusan menteri ini Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang dapat mengisi P3K paruh waktu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba untuk melanjutkan ya paparan kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di diktum ketiga ya, di diktum ketiga berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut: guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, lalu pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, kemudian pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Itu Bapak Ibu, ada berapa ini? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis atau 7 jabatan yang dapat diisi oleh P3K paruh waktu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti termasuk guru nih ya. Tapi bagaimana mekanisme kerjanya memang di sini tidak dibahas Bapak Ibu ya. Hanya di sini menyebutkan inilah ya, tenaga honorer nanti yang dapat mengisi untuk P3K paruh waktu. Nah, kemudian bagaimana dengan gaji ya Bapak Ibu, dengan gajinya yang tadi saya sebutkan, berapa sih gaji yang sebenarnya buat P3K paruh waktu? Nah, untuk di diktum pertama di sini disebutkan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ya atau P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah. Jadi bukan gaji Bapak Ibu, upah ya. Diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi ini masih harus melamun lagi ya. Di sini bahasanya diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Silakan Bapak Ibu terjemahkan sendiri kalimat ini ya. Bagaimana ya? Upahnya berapa begitu. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Itu di diktum pertama. Ini lanjut nanti di diktum ke-19.
yang mengupas terkait dengan upah tadi. Di diktum ke-19 berbunyi begini. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang menerima misalnya 500.000 itu paling tidak sama. Ya, paling tidak sama. Kalau bisa lebih. Bahkan di sini itu bisa menggunakan kalau anggaran daerahnya mencukupi dan anggarannya banyak begitu, mencukupilah paling tidak begitu, maka bisa diterapkan UMP, upah minimum provinsi atau UMK kabupaten sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, di sini nanti akan terjadi perbedaan karena masing-masing daerah berbeda ya, UMK-nya atau UMP-nya gitu Bapak Ibu. Di konten-konten saya sebelumnya ada yang sampai 3,8 kan gitu. Itu tergantung daerah gitu Bapak Ibu. Nah, itu silahkan nanti disimak juga kalimatnya seperti itu ya, kalimatnya bahwa P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian ke-20, diktum ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 ini dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan ke-21, diktum ke-21 bahwa P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya, tentu bagi daerah-daerah yang mampu bisa saja kan memberikan upah ya dan fasilitas lain agar bisa lebih sejahtera begitu. Tapi bagi daerah-daerah yang barangkali APBD-nya minim, ini juga perlu dipikirkan bagaimana. Sebab di peraturan menteri ini Bapak, di keputusan Menpan RB ini tidak menyebutkan nominal. Ya, tidak ada nominal, tidak ada angka begitu. Tetapi ini disesuaikan dengan kemampuan daerah atau ketersediaan. Nah, bahasanya begitu kan, ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Nah, itu Bapak Ibu ya yang dapat saya bagikan terkait dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu ya. Kita berdoalah bersama-sama semoga pemerintah lebih adil dan bijak ya di dalam menentukan sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sehingga dirasakan betul-betul oleh rakyat, oleh kita sebagai honorer yang selalu mengabdi kepada bangsa dan negara, Bapak Ibu, demi kebaikan bersama. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.